kondisi kehidupan hanya dua, Teh Mita. Yang pertama adalah situasi positif, yang ketiga adalah situasi negatif. Nah, saya mana selalu gelisah, tidak mungkin. Tapi pasti akan dua hal itu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mengubah situasi negatif, gelisah, galau, merana menjadi bahagia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman Edupotensia semuanya. Nah, hari ini ada program baru nih di Edupotensia, yaitu programnya adalah Rebu. Rebu itu apa, Kang? Coba. Kalau Rebu itu Rebu. Rebu. Iya. Rebutan 1000. Bukan. Jadi Rebu itu adalah resensi buku di hari Rabu. Jadi nanti keren. Wah, keren nggak, Kang? Keren ya. Jadi nanti keren. Di setiap hari Rabu itu di channel Edupotensia ini akan diupload nih tentang resensi buku-buku mana aja sih yang sudah diterbitkan oleh Edupotensia. Harapannya biar nanti orang-orang yang ngeliat tuh paham, oh iya konsep dari buku-bukunya itu apa, dan akhirnya membeli bukunya biar nanti ilmunya lebih bermanfaat lagi. Seperti itu, Kang. Jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan, setiap hari Rabu itu ada program Rebu. Rebu. Iya, Rebu. Rebu itu adalah resensi buku. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan dulu informasi buku dari yang akan kita resensi hari ini. Nah, informasinya judul bukunya adalah Self Counseling, Teknik Mengubah Stres Menjadi Bahagia. Nah, buku ini itu terbitnya pada tahun 2019, diterbitkannya juga oleh Edupotensia, dan halamannya itu adalah sekitar 103 halaman. Jadi agak sedikit, tapi itu lengkap sekali informasinya. Nah, konsep-konsepnya apa aja sih di buku ini? Yang pertama itu pasti akan membahas tentang konsep dasar dari si self-counseling-nya. Yang kedua adalah mekanisme dan deteksi diri ke arah stresnya. Jadi kita akan tahu nih mekanisme dan gimana sih ngedeteksi apakah kita stres atau enggak tuh ada di bukunya juga. Jadi sangat menarik kan ya? Kemudian yang ketiga itu adalah teknik konseling dalam mengubah stres. Gimana sih teknik yang efektif nih? Kemudian jangan lupa lagi ini bukunya lebih lengkap lagi karena ada tentang skrip dan cara untuk prakteknya. Jadi kegambar semua nih di buku ini. Kalau misalnya kita mau implementasi itu udah cocok banget karena lengkap, udah ada contoh dan cara prakteknya seperti apa. Dan yang terbaru yaitu adalah adanya konsep tentang bahagia. Karena kan dari temanya juga udah mengubah stres menjadi bahagia. Jadi nanti ada konsep bahagia itu sebenarnya kayak gimana. Nah, ini adalah garis besar dari apa saja sih yang dibahas dalam buku ini. Tapi karena hari ini kita ada tamu nih dari penulisnya sendiri, Bapak Firman RNI, maka untuk Bapak Firman bisa nggak sih lebih sedikit share kenapa sih buku itu harus dibeli atau kenapa sih buku ini harus kita punya seperti itu? Mangga Bapak, dipersilahkan. Oke, thank you. Ya. Miss Mita ya. Iya. Ini memang satu program yang keren nih, Edupotensia punya khusus untuk lisensi buku karena tidak ada sebuah perubahan kecuali kita mempunyai input dalam pikiran kita yang banyak, terutama dari referensi-referensi memang begitu. Keren. Terkait dengan buku saya, Teh Mita, buku saya ini tergolong buku yang ingin persis seperti camilan. Kalau orang lagi santai, kan enaknya itu ada camilan yang dimakan. Iya, ada camilan yang renyah, biasanya itu akan dirasakan lebih manfaat atau lebih terasakan. Nah, konsep buku Self Counseling Mengubah Stres Menjadi Bahagia ini pun ingin menjadi teman santai pembaca. Teman sebagai teman nanti merubah stres menjadi bahagia, atau pendek katanya merubah sesuatu yang
sedang dikhawatirkan, cemas, gundah gulana, atau kata seorang artis dangdut itu kondisi gegana, gelisah, galau, dan merana. Nah, ditemani dengan buku Self Counseling Mengubah Stres Jadi Bahagia ini ingin menjadi bahan camilan bagi siapapun pembacanya, karena situasi, kondisi, kehidupan hanya dua, Teh Mita. Yang pertama adalah situasi positif, yang ketiga adalah situasi negatif. Nah, sayangnya situasi negatif dan positif ini kita tidak bisa mengendalikan. Apakah kita ingin selalu positif situasinya di kehidupan? Oh, tidak bisa. Atau tidak mungkin juga selalu negatif, selalu merana, selalu gelisah, tidak mungkin. Tapi pasti akan dua hal itu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mengubah situasi negatif, gelisah, galau, merana menjadi bahagia. Konsep buku ini sederhana. Nah, sehingga di bukunya pun disajikan tulisan yang mudah dipahami, tulisan yang sangat renyah dipahami. Di sana ada apa sih bahagia itu, terus kemudian konsep apa sih yang harus dikuasai agar kita bisa mengubah yang tadinya stres atau negatif menjadi bahagia. Terus juga tadi betul kata Teh Mita, saya menuliskan deteksi stresnya. Karena nanti orang itu akan mengetahui dalam kondisi stres atau positifkah kita, manakala kita sudah tahu kita itu ada di stres yang tinggi, sedang, atau ringan, atau bahkan lagi aman nih, tidak lagi stres. Kalau nanti indikatornya kondisi tidak stres, artinya kita lagi aman, lagi bisa jadi lagi bahagia, begitu. Dan tadi ya ada tips, teknik bagaimana ketika berada dalam situasi negatif ini kita rubah agar semudah membalikan tangan menjadi bahagia. Insya Allah. Insya Allah ya Kang ya. Jadi kalau misalnya kita membaca buku ini harapannya lebih mudah lagi nih dari yang stres menjadi bahagia seperti itu. Kemudian ada lagi nggak Kang nih alasan kenapa sih kita tuh harus bisa beli buku ini seperti itu? Ya, buku ini termasuk buku yang bisa dibaca oleh siapapun, Teh Mita, dari mulai anak remaja, anak kuliahan, terus kemudian seorang guru, seorang profesional lainnya, dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan stres atau negatif situation atau situasi negatif ini menghampiri manusia lintas profesi, lintas pekerjaan. Siapapun pasti akan mengalami. Nah, untuk khusus yang self counseling mengubah bahagia ini ada banyak hal yang bisa dijadikan seperti charger. Nah, kalau manusia itu kan turun naik ya semangatnya. Kadang dia gelisah galau merana, kadang dia lagi bergairah, lagi bersemangat. Kadang juga lagi lowbat. Kalau lagi lowbat berarti lagi tidak mau bergerak, tidak bisa move on. B aja kalau bahasa anak remaja sekarang. Nah, sekarang dengan mengetahui tipsnya, mengetahui cara membalikkan itu semua, maka saya pikir ini akan menjadi solusi di setiap kehidupan orang yang membaca. Karena tidak bisa dipilih situasinya, Teh Mita. Mau positif aja, aku mah menjalani hidup, ya bisa. Tapi aku juga tidak bisa menghindari negatif, ya bisa juga. Tetapi pertanyaan besarnya, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah kondisi, situasi, perasaan negatif ini diubah agar tetap bisa bahagia. Gitu Teh Mita. Iya, itu sangat menarik sekali ya Kang ya untuk bukunya. Nah, kalau misalnya tadi kan secara garis besar, gimana kalau misalnya kita bahas sedikit nih dari 4 buku ini, dari 1 buku ini terkait tema-tema yang akan dibahasnya itu apa aja sih Kang?
di dalam Di buku yang ini? pertama, Ya. saya menyajikan terkait dengan konsep bahagia itu apa sih? Karena orang itu akan sangat mudah mendefinisikan sesuatu dan ini akan menjadi frame berpikir. Iya. Artinya ketika kita sudah bisa mendefinisikan, frame berpikir kita akan mudah mengawal atau apa istilahnya itu ya, menjadi target yang diinginkan. Contoh kecil, Teh Mita ingin bahagia, tetapi bahagia di definisi Teh Mita, misalkan bahagia itu ya kalau ada yang ngasih coklat misalkan. Iya. Kalau misalkan itu definisi bahagianya, ketika orang tidak ngasih coklat, maka Teh Mita nggak bahagia. Nah, sehingga dituliskan di sana konsep bahagia itu seperti apa sih. Nah, di konsep bahagia nanti ditemukan satu konsep yang paling mudah dipahami adalah ternyata kebahagiaan itu adalah setingkat lebih tinggi dari kesuksesan, Teh Mita. Oh, Nah, oke. karena ada yang disebut dengan satisfaction of life. Wih, kepuasan dalam hidup. Konsepnya sederhana. Ketika kita merasa puas dalam hidup, sebetulnya kita sudah ada dalam lingkungan berpikir, lingkungan suasana pikiran yang bahagia. Contoh kecil, Teh Mita atau kita semua para pendengar, para pemirsa, pernahkah kita merasa sangat bahagia pada saat kita sudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Ketika lapar, misalkan, ketika lapar, tiba-tiba ada di makanan kita itu makanan yang kita inginkan. Wah, itu luar biasa bahagianya. Atau seperti tadi, Teh Mita lagi ingin coklat. Tiba-tiba ada yang ngasih coklat. Sudah mah ingin mencicipi coklat, mendapatkan coklat, ini ada yang datang. Oh, bahagianya kan luar biasa. Nah, sehingga di sana akan ada runutan yang saya tulis itu ada satisfaction of life begitu ya, bahwa konsep kebahagiaan ini adalah berawal dari bagaimana kita mendapatkan kepuasan dari kehidupan yang didapatkan dari kehidupan. Tetapi satisfaction of life ini akan sangat bahagia pada saat mendapatkan kepuasan hidupnya itu berdasarkan norma-norma yang ada pada diri manusia, norma agama, norma moral ya. Beda dengan kepuasan yang didapatkan dari melabrak norma. Biasanya kebahagiaannya akan berbeda. Misalkan saya ingin mangga, tetapi mangganya itu ada di kebun tetangga. Nah, didapatkan sih, tetapi dia melabrak norma moral. Kepuasannya akan beda. Nah, kepuasan yang hakiki itu adalah kepuasan yang didapatkan berdasarkan norma-norma positif, norma agama yang baik, dan norma moral yang baik yang sudah berada pada diri manusia. Nah, sehingga saya dapat satu buah ungkapan begini, Teh Mita, di buku saya dikatakan, success is what you get. Wow. Success is Nah, what artinya you apa ya? get. Gimana Kang maksudnya? Artinya kurang lebih kesuksesan itu adalah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Right, benar. Sedangkan kebahagiaan adalah mensyukuri sesuatu yang telah kita dapatkan. Artinya pertanyaannya, kita ingin sebatas sukses saja di dunia ini atau ingin bahagia? Nah, kalau ingin sukses dan bahagia, maka dapatkan sesuatu yang diinginkan, setelah itu syukuri apa yang telah didapatkan. Nah, definisi di dalam kebahagiaan dalam buku saya seperti itu, Teh. Sehingga dari sini muncul satu buah pertanyaan, bagaimana caranya agar sukses dan bahagia? Dan bagaimana kita mengetahui kita itu sedang berada dalam kebahagiaankah atau sedang berada dalam ketidakbahagiaankah? Dideteksinya di bab berikutnya, ada deteksi dini
stres atau deteksi dini stres ya kalau tidak salah. Bab berikutnya kita kupas. Gitu. Wah, Itu untuk konsep bahagia, Teh Nuta. Cukup menarik sekali ya Kang untuk konsep-konsep yang akan dijelaskan di bukunya. Bagi para permisa atau penonton yang ingin mendapat bukunya atau ingin membeli bukunya, nanti akan ada di-share di link untuk cara pemesanan bukunya. Karena siapapun yang ingin merasa sukses, kemudian dan bahagia, maka harus paham dulu konsepnya seperti apa dan nanti akan diulas di buku tersebut dengan sangat lengkap dan sangat jelas. Seperti itu ya Kang ya? Jadi bagi teman-teman yang penasaran nih gimana sih cara bisa bahagia dan sukses mensyukuri segala yang didapat, bisa membaca dan mendapatkan bukunya melalui Edupotensia seperti itu. Nah, kalau misalnya saya jelaskan nih berarti tadi kelebihan dari buku ini adalah untuk para praktisi konselor atau BK itu pasti akan mudah untuk mengaplikasikan teknik ini ya Kang ya. Kemudian kalau untuk pembaca yang secara umum itu, gimana caranya kita bisa dapat nih informasi atau pengalaman mengubah yang namanya perasaan tidak bahagia atau mungkin stres menjadi bahagia dan sukses seperti itu. Cukup sekian untuk resensi secara umum tentang buku Self Counseling Mengubah Stres Menjadi Bahagia. Terima kasih untuk Bapak penulis kita, Bapak Firman RNI. Untuk teman-teman yang penasaran sekali tentang bukunya, bisa menghubungi kami dan kami akan tuliskan di bawah linknya untuk pemesanan bukunya. Karena bukunya sudah ready stock seperti itu. Ya, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.